Bagaimana bisa aku takut miskin sementara Allah pelindungku yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Sungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia mendapatkan rezeki terakhir yang Allah takdirkan untuknya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun, permusuhan setan kepada manusia merupakan permusuhan dari masa lalu. Ada semenjak manusia baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan setan tersebut tidak akan sirna sampai binasa generasi terakhir umat manusia. Dalam memerangi dan menyesatkan manusia, syaitan memiliki 1001 cara. Di antara tipu muslihat terbesarnya adalah menakut-nakuti manusia, terutama dengan perkara yang berkaitan dengan rezeki dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kalian kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji. Tidaklah ancaman tersebut menanamkan ketakutan pada diri manusia, melainkan karena manusia memang memiliki tabiat cinta harta, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian wahai manusia mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dan karena manusia selalu silau dengan materi yang nampak oleh mata, tidak terlalu tertarik dengan janji-janji yang sifatnya gaib, ketakutan yang disulut oleh syaitan dalam diri manusia itu pun mampu merubuhkan pendirian manusia, mendorong manusia untuk mudah berbuat dosa, bahkan dosa besar. Tidaklah hak-hak manusia dihalangi dan dirampas, tidaklah darah manusia tertumpah, tidaklah kehormatan para wanita terenggut, tidaklah muncul buruk sangka kepada Allah, tidaklah orang-orang lemah tersingkirkan dan terabaikan, tidaklah egoisme merajalela, tidaklah harta menjadi pengikat sekaligus pemutus tali persaudaraan, melainkan karena ketakutan manusia yang ditimbulkan oleh ancaman syaitan tersebut. Karena itulah dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menggandengkan dua perkara, yaitu ancaman syaitan dengan perintah syaitan untuk melakukan perbuatan keji. Keji dimaksud di sini adalah kemungkaran yang berada di puncak keburukan. Karena ancaman yang diberikan oleh syaitan sangat kuat menyeret manusia untuk melakukan perbuatan keji. Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, "Laisa lisyaitani silahun ka khawfil faqri, fa idza qabila dhalika min akhadha bil batil wa mana'a min al haqq wa takallama bil hawa wa dhanna bi rabbih dhanna as-saw." Syaitan tidak memiliki senjata yang menyamai kekuatan senjata takut miskin. Jika manusia percaya kepada janji syaitan atau ancaman syaitan tersebut, maka manusia akan mulai mengambil yang batil, menolak yang benar, berbicara dengan hawa nafsu, dan berprasangka buruk kepada Rabb-Nya. Terkadang syaitan meniupkan racun rasa takut itu dalam diri manusia dengan cara melontarkan was-was, sehingga manusia selalu khawatir.
Terkadang syaitan memanfaatkan lisan orang-orang yang telah termakan ancamannya serta telah dimabukkan oleh dunia. Orang-orang ini pun menjadi para pembantu syaitan, menakut-nakuti manusia dengan masa depan yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana masa depan. Mereka menakut-nakuti orang lain dengan kelangkaan air atau barang, bumi yang menjadi tandus, peledakan jumlah penduduk, pengangguran di mana-mana, dan kekayaan bumi yang semakin menipis. Ibadallah, sesungguhnya Allah, Sang Pencipta manusia, yang maha mengetahui kelemahan manusia dan maha mengetahui tipu daya syaitan atas manusia, dengan kasih-sayangnya telah menunjuki manusia jalan yang menyelamatkannya dari petaka tersebut, di mana dengan menempuh jalan tersebut seseorang bisa mewujudkan keimanan, menghinakan syaitan, memenuhi hatinya dengan prasangka baik kepada Allah, mendapatkan cahaya untuk menerangi kehidupan yang terasa sempit, mendapatkan kekuatan untuk mengurangi rasa takut, sehingga mendapatkan kehidupan yang baik, rezeki yang diberkahi, hak-hak yang tertunaikan, kemudian terjaga kemuliaannya dan agamanya pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas dari jalan kemenangan itu adalah keyakinan sempurna bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang telah menetapkan semuanya sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut, dan bahwasanya Allah yang menanggungnya. Tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi, sebagaimana tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri. Rezeki dari Allah tidak bisa didatangkan begitu saja oleh setiap orang yang menginginkannya, sebagaimana rezeki dari Allah tidak akan bisa ditolak oleh orang yang tidak mau menginginkannya. Setiap jiwa tidak akan mati melainkan setelah Allah menyempurnakan rezeki yang telah ditetapkan baginya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak satu hewan yang bergerak di atas muka bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes air mani. Lalu dia menjadi segumpal darah semisal itu. Kemudian dia menjadi segumpal daging semisal itu pula. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat dan ditiupkanlah pada janin tersebut ruh. Lalu malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia akan sengsara atau bahagia. Dan Rasulullah SAW bersabda, La tastabti'ur rizqa fa innahu lam yakun 'abdun liyamuta hatta yablugha akhir rizqin huwa lahu fa ajmilu fi talab akhdhul halal wa tarkul haram. Jangan kalian menganggap rezeki kalian lamban. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia mendapatkan rezeki terakhir yang Allah takdirkan untuknya. Maka carilah rezeki itu dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Ma'asyiral mu'minin, ada salah seorang ulama kita ditanya, dari mana anda makan? Dia menjawab, Allah memberikan taufik kepada manusia untuk membuat penggilingan, dan Allah pula yang menciptakan gandum dan memberikannya kepada manusia, dan Allah, Dia menciptakan mulut kita, maka Dia pula yang akan memberikan rezeki kepada kita.
Ulama kita yang lain, Abu Usaid rahimahullah ta'ala pernah ditanya, dari mana anda makan? Dia menjawab, subhanallah, Allahu Akbar, Allah memberikan rezeki kepada seekor anjing, lalu Allah tidak memberikan rezeki kepada Abu Usaid. Hatim Al-Asam ditanya, dari mana anda makan? Dia menjawab, dari pemberian Allah. Orang tersebut kembali bertanya, apakah Allah menurunkan dinar dan dirham dari langit? Hatim mengatakan, seolah-olah Allah hanya punya langit. Hei, bumi ini adalah milik Allah, sebagaimana langit juga milik Allah. Jika Allah tidak memberikanku rezeki dari langit, maka Allah akan datangkan rezeki itu dari bumi. Abu Hazim berkata, bagaimana bisa aku takut miskin, sementara Allah pelindungku yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Sebagian ulama berkata, aku membaca di 90 tempat di dalam Al-Quran bahwa Allah telah menetapkan dan menjamin rezeki bagi makhluk-makhluknya. Lalu aku membaca di satu tempat saja di dalam Al-Quran bahwa syaitan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Lalu kita meragukan firman Allah yang maha benar di 90 ayat dan mempercayai syaitan yang pendusta dalam satu ayat. Seorang lelaki mengeluh kepada Ibrahim ibn Adham tentang anak-anaknya dan tanggungannya yang banyak. Ibrahim pun berkata, bawa kemari di antara anak-anakmu siapa saja di antara mereka yang rezeki mereka bukan tanggungan Allah. Maka lelaki itu pun diam. Abu Abdurrahman Al-Umari berkata, ketika aku masih berupa janin dalam perut ibuku, rezekiku didatangkan kepadaku sampai dimasukkan ke dalam mulutku. Sekarang ketika aku sudah dewasa dan tua, aku telah mengenal Allah, aku berprasangka buruk kepada Allah bahwa aku tidak akan mendapatkan rezeki. Siapakah manusia yang lebih buruk dariku? Abdullah ibn Hakam pernah berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau bertekad untuk tinggal di Mesir, hendaklah engkau memiliki bekal setahun, dan hendaklah engkau memiliki majlis di kalangan para penguasa agar engkau mendapatkan kemuliaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wahai Abu Muhammad, barang siapa yang tidak mulia dengan ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan baginya. Sesungguhnya aku dilahirkan di Gaza dan dibesarkan di Hijaz. Kami pernah tidak memiliki makanan dalam satu malam, namun kami tidak pernah melewati malam dalam keadaan lapar. Beliau juga berkata, jangan kalian takut bangkrut. Sesungguhnya aku pernah mengalami bangkrut sebanyak 3 kali, kemudian aku mendapatkan kemudahan. Muhammad ibn Bahar al-Syajini berkata, dulu aku takut miskin, padahal aku memiliki harta. Suatu hari Abu Habs An-Naisaburi berkata kepadaku, jika Allah menakdirkanmu miskin, maka tidak akan ada orang yang bisa membuatmu kaya. Maka rasa takut miskin itu pun langsung hilang dari hatiku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minin, tentunya sangat jauh perbedaan antara ancaman syaitan dengan janji Allah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Syaitan menakut-nakuti kalian kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya peringatan syaitan akan kemiskinan bukan karena syaitan kasihan kepada manusia, bukan pula sebagai bentuk nasihat, bukan pula karena syaitan ingin manusia tetap kaya. Justru sebaliknya, tidak ada yang lebih syaitan sukai melebihi ketika manusia jatuh miskin.
Sesungguhnya syaitan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan memerintahkannya untuk pelit, agar dia berprasangka buruk kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah cintai, yaitu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sesungguhnya ketika manusia mengikuti jalan-jalan syaitan tersebut, dia terhalang dari dua kebaikan sekaligus. Adapun Allah menjanjikan hambanya ampunan dosa serta karunia dengan cara mengganti apa yang dibelanjakan dengan yang lebih banyak dan berlipat ganda, baik di dunia ataupun di akhirat sekaligus. Ini adalah janji Allah, sementara itu adalah ancaman syaitan. Maka silahkan orang yang pelit dan orang yang dermawan memperhatikan mana yang bisa lebih dipercaya, yang manakah lebih membuat hatinya tenang. Sesungguhnya Allah memberikan taufik kepada siapa yang Dia kehendaki dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dan satu perkara yang pasti dalam agama kita, bahwasanya tidak ada pertentangan antara keyakinan bahawa rezeki pasti ada dan tidak boleh takut miskin dengan usaha seseorang mencari rezeki dengan sebab-sebab yang syar'i serta mengatur hartanya untuk nafkah diri dan keluarganya. Sesungguhnya itu adalah perintah syariat dan perkara yang bisa menguatkan kepercayaan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Rasulullah SAW menjelaskan rezeki kita semua telah diatur. Selama kita masih hidup, maka rezeki kita ada. Maka beliau merintahkan kita untuk bekerja mencari yang halal dan menghindari yang haram. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.